Halo, selamat pagi Sobat Sehat GBM. Selamat datang di GBM Talk bersama dengan saya Dr. Feby Wiradiani. Yang belum yang tahu, GBM Talk itu adalah suatu program baru yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Graha Bakti Medika dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengangkat topik-topik kesehatan. Rumah sakit kami terletak di Jalan Bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Desa Negari, Kecamatan Bajarangkan, Klungkung, Bali. Nah, lokasi rumah sakit kami sangat strategis di bypass, oleh karena itu menjadikan rumah sakit kami sebagai layanan unggulan traumatologi center untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Rumah sakit kami sudah dilengkapi oleh CT scan, fasilitas CT scan dengan dokter-dokter yang sangat berkompeten, yaitu dokter bedah saraf, dokter bedah ortopedi, dan dokter bedah mulut serta bedah umum. Selain itu, rumah sakit kami juga dikenal sebagai urologi center yang dilengkapi dengan fasilitas ISWL dan sudah ditanggung oleh BPJS serta dilengkapi oleh 2 dokter urologi yang berkompeten. Dan di rumah sakit kami juga dilengkapi dengan fasilitas untuk operasi bariatrik. Untuk yang belum tahu, bariatrik ini adalah salah satu metode operasi untuk mengecilkan organ lambung kita buat pasien-pasien obesitas yang belum berhasil ditreatment secara lifestyle. Oleh karena itu, selalu follow Instagram kami dan ikuti perkembangan dari rumah sakit kami di Instagram @grahabaktimedika, lalu di Facebook kami di Graha Bakti Medika Hospital. Dan satu lagi yang gak kalah menarik, layanan unggulan dari rumah sakit kami, yaitu ada suatu klinik kecantikan yang lengkap terutama di wilayah Bali Timur. Untuk mengetahui fasilitas apa saja yang ada di klinik kecantikan kami, follow Instagram kami di @grahaprincess.gbm. Oke, kembali lagi ke GBM Talk. Hari ini kita akan mengangkat suatu topik kesehatan. Sepertinya cocok sekali buat para ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang mempersiapkan kelahiran, yang mungkin masih galau, saya lahirannya normal apa sesar ya? Kira-kira topik apa hari ini? Kita akan membahas tentang VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean, atau secara awam diketahui sebagai suatu metode persalinan normal setelah sebelumnya dilakukan operasi sesar. Nah, mendengar topiknya aja ini udah keren banget kan? Pasti ibu-ibu semakin penasaran, oh bisa ya memang lahiran normal padahal sebelumnya lahiran sesar. Yuk kita dengerin bersama-sama. Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang keren sekali pada hari ini, yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Feb. Kita perkenalan dulu ya, dok, dengan dokter siapa namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Suryanta, spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Graha Bakti Medika ini. Oke, selamat pagi, dokter. Kita perkenalan ya. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Dr. Suryanto ya, dok ya. Ya. Beliau menyelesaikan profesi dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lalu melanjutkan S2 Magister Biomedik dan juga melanjutkan spesialis obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan di Universitas Udayana. Nah, ini narasumber yang sangat pas sekali untuk menjawab kegalauan ibu-ibu pada hari ini. Oke. Lagi dokter, sekarang kita mau membahas mengenai tadi VBAC. Mungkin masih banyak yang belum paham, masih awal mungkin mendengar kata-kata VBAC atau yang tadi sudah saya jelaskan di awal, Vaginal Birth After Cesarean. Nah, sebenarnya berarti metode seperti apa sih, dok, VBAC itu? Dan buat menjawab, oh ibu-ibu yang tadinya mikirnya kalau setiap operasi sesar pasti nanti sesar dan sesar terus, nggak bisa merasakan gelombang-gelombang cinta persalinan normal gitu ya, dok ya. Nah, berarti kan itu bisa ya, dok ya, akan dijawab pada hari ini. Sebenarnya metode seperti apa sih, dok, VBAC itu? Baik, terima kasih ya, Feb. Untuk ibu-ibu hamil, sobat GBM semua ya, sudah pernahkah dengar bahwa ada pernyataan sekali sesar bahwa akan sesar selamanya? Nah, terus di ibu hamil yang dulunya sesar terus merasa kecewa atau rendah diri, artinya tidak menjadi ibu yang sempurna, takut akan kedepannya akan sesar lagi. Nah, jadi pernyataan itu adalah salah gitu ya. Jadi ibu-ibu hamil yang memiliki riwayat sesar sebelumnya masih bisa kok untuk
untuk melakukan persalinan normal, untuk merasakan menjadi ibu yang sejati, masih bisa. Nah, metode itu yang kita namakan dengan PBAC atau lebih kita kenal dengan vaginal birth after cesarean, atau banyak sekali istilah-istilah lain, atau seperti tolak, trial of labor after cesarean, ya masih banyak lagi ya. Nah, sekarang jadi perbedaannya apa sih metode persalinan normal pada umumnya dengan PBAC ini? Sebenarnya prosesnya sama dengan persalinan normal biasa, merasakan nyeri, merasakan pembukaan dari 0 sampai pembukaan lengkap sama, cuma bedanya apa? Jadi PBAC itu harus dilakukan di rumah sakit ya dengan fasilitas yang terlengkap ya. Kemudian harus dilakukan monitoring ketat pada ibu maupun bayi, seperti itu perbedaannya ya. Kemudian kita membicarakan bagaimana sih keberhasilannya. Nah, kalau dari semua penelitian dan rekomendasi yang diberikan secara internasional, bahwa keberhasilannya cukup tinggi loh untuk ibu-ibu hamil ya yang memiliki riwayat sesar sebelumnya. Angka keberhasilannya 70%, lumayan. Jadi sangat direkomendasikan ini ya. Terus resiko atau dampak komplikasinya juga sangat rendah, di bawah 1%. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir ya untuk mencoba ya. Jadi jadi tidak semua ibu yang memiliki riwayat sesar sebelumnya mungkin bisa mengikuti feedback ya, ada syarat dan indikasinya, nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, terima kasih Dokter Wani. Sebagai pembuka aja, ibu-ibu pasti udah sangat semangat mendengar nih. Buat para moms kita panggilnya kali ya Dok ya, buat para moms di rumah yang lagi galau ini, saya hamil anak kedua nih, mungkin yang pertama kakaknya sesar ya, yang kedua mau coba lahiran normal bisa atau enggak. Syaratnya tadi harus konsultasi dulu pasti ya Dok ya dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi sebaiknya buat para ibu-ibu yang mungkin sudah lahiran secara sesar yang pertama, yang kedua bila ingin lahiran secara normal, merasakan gelombang-gelombang cinta sebagai ibu seutuhnya, itu disarankan untuk konsul dulu ke dokter spesialis obgyn. Berarti tidak bisa dilakukan di fase 1 seperti dengan bantuan bidan, itu tidak diperbolehkan ya Dok ya? Diperbolehkan. Oke. Terus tadi dokter sudah menyinggung ini ada syarat dan kriterianya. Memangnya apa sih Dok? Apakah semuanya ibu yang tadinya sesar itu pasti bisa untuk dilakukan PBAC, atau ada beberapa orang yang bisa, ada yang enggak? Itu ditentukan dari mana Dokter? Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua ibu bisa melakukan PBAC. Ya, ada syarat dan kriterianya. Jadi akan saya sampaikan mengenai syarat atau indikasi untuk melakukan daripada PBAC beserta yang larangan-larangan bagi ibu-ibu yang mana yang tidak boleh untuk melakukan metode ini. Gitu ya. Untuk yang pertama syaratnya, yang pastinya hamilnya harus hamil tunggal. Ya, tidak boleh hamil kembar ya, hamil tunggal ya, tidak boleh hamil kembar. Kemudian harus posisi bayi harus bagus ya, artinya posisi kepala dan harus masuk panggul seperti itu ya. Kemudian harus normal ya, artinya tidak ada penyulit, baik itu penyulit medis daripada ibu ataupun penyulit kehamilannya. Seperti itu, artinya posisi bayi ataupun letak hari-hari ataupun kondisi air ketubannya harus cukup seperti itu, dan tidak lewatan waktu dari tafsiran seperti itu ya, dan tidak ada indikasi untuk dirangsang. Jadi kehamilannya harus murni normal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riwayat sesarnya harus 1 kali ya, 1 kali dan sebelumnya riwayat sesarnya itu atas indikasi bukan panggul sempit. Jadi tidak boleh ibu melahirkan dengan VBAC memiliki panggulnya sempit. Jadi harus diketahui indikasi sebelumnya kenapa sesar. Kalau karena sesarnya karena masalah posisi, tidak masalah kita untuk melakukan persalinan normal di selanjutnya. Kalau seandainya sebelumnya melahirkan sesar dengan karena indikasi panggul sempit, sudah pasti kehamilannya selanjutnya
akan sesar lagi gitu ya. Kemudian jarak anak itu ya, jarak anak dari kelahiran sesar sebelumnya sama yang sekarang ini paling tidak adalah 18 bulan minimal sampai 2 tahun ya. Artinya harus ber-KB dulu minimal anaknya ya setidaknya 2 tahun lah dulu besarnya, baru bikin lagi seperti itu ya, harusnya ber-KB. Kalau kurang dari 2 tahun atau apalagi kurang dari 18 bulan pasti dan nanti akan sesar lagi seperti itu ya, karena beresiko seperti itu. Nah yang ketiga tidak pernah memiliki riwayat operasi pada rahim. Misalnya apa itu? Ya kayak umpamanya operasi tumor pada rahim, kalau istilah bukan kista, istilah medisnya kayak myung, sebenarnya kayak myung itu tidak boleh ya. Kemudian terus artinya robekan pada rahimnya, bukan pada perut, pada perut. Robekan beda ya. Robekan pada rahim harus melintang, hanya dokter kandungan yang tahu. Jadi setidaknya dokter kandungan umpamanya terjadi masalah pada waktu sesar sebelumnya dan melakukan robekan rahim secara vertikal, itu harus disampaikan kepada pasiennya. Jadi kalau seandainya melakukan robekan pada rahimnya vertikal, jadi harus dengan operasi nanti pada kehamilan selanjutnya. Pada umumnya kalau kita melakukan sesar, pasti robekannya itu adalah melintang atau transversal pada istilahnya ya, melintang di bawah, jadi gitu. Jadi resikonya rendah, masih bisa untuk melakukan PBAC jadinya ya. Kemudian yang selanjutnya ya, berat bayi harus normal dan tidak ada masalah medis ya. Kemudian juga kita harus melakukan ketebalan daripada rahim ya, daripada bekas operasi itu bisa kita nilai harus cukup tebalnya untuk melakukan PBAC ini. Jadi penilaiannya bisa dilakukan pada usia kehamilan 36 minggu sampai 37 minggu ya, dengan USG dengan USG kita di rumah sakit ini sudah ada USG yang cukup canggih ya, jadi apalagi kita memiliki USG transvaginal itu sangat bagus sekali untuk menilai ketebalan rahim, jadi sangat spesifik. Jadi kita bisa menapiskan apakah ibu ini bisa mengikuti daripada PBAC ini atau tidak gitu ya. Biasanya ketebalan rahimnya tipis atau di bawah 3,5 mili, pastilah resikonya sangat tinggi untuk melakukan PBAC. Pasti dokter akan menyarankan untuk sesar selanjutnya seperti itu ya. Oke, wah itu ibu-ibu tadi sudah dijelaskan ya syaratnya bagaimana seorang moms itu bisa melakukan PBAC atau siapa yang tidak bisa. Jadi intinya pertama adalah kondisi kesehatan medis dari ibu dan si janinnya itu ya dok ya. Dari ibunya kemarin operasi sesar pertama apa nih indikasinya? Kalau misalnya dok, kalau ternyata mungkin ibunya ini punya riwayat preeklamsi, kayak hipertensi yang tinggi, apakah itu kemungkinan besar terjadi lagi dok? Jadi misalnya tidak bisa membiarkan ibunya ini untuk PBAC karena tiba-tiba nanti bisa preeklamsi berulang gitu dok? Ya, jadi kalau preeklamsi itu tidak akan selalu terjadi di setiap kehamilan, tapi berisiko memang. Ibu yang memiliki riwayat preeklamsi akan memiliki riwayat pada kehamilan selanjutnya. Jadi pada saat kehamilan yang selanjutnya ini tidak ada tanda-tanda preeklamsi, kehamilannya normal, tidak ada penyulit medis, bisa kita coba dengan PBAC. Jadi jangan galau ibu-ibu ya, yang penting optimalkan dulu kesehatan fisik para moms, para bayinya juga dengan melakukan kontrol teratur ya dok ya. Berarti ANC itu penting sekali untuk diperiksa. Baik trimester 1 sampai trimester 3, terutama trimester 3 ini ya dok berarti ya. Di trimester 3 ini nanti kita akan lihat juga ketebalan tadi dari rahimnya dengan menggunakan USG. Nah di rumah sakit kami sudah dilengkapi USG transvaginal yang sangat canggih juga untuk menilai keberhasilan PBAC juga nanti ya dok ya. Itu dari ibunya. Indikasinya apa? Kalau misalnya mungkin para moms berganti dokter obgyn, sebaiknya ditanyakan dulu berarti ya dok ya, biar jelas dulu dengan dokter obgyn yang sebelumnya. Jenis sayatannya saya baru tahu nih, mungkin ibu-ibu masih banyak yang salah
memperkirakan kalau misalnya sayatannya mungkin lurus, apakah di dalamnya juga robekannya seperti itu? Ternyata tidak selalu ya dok ya. Iya, betul. Dia berbeda, bukan sayatan di kulitnya, tetapi sayatan di dalam rahimnya gitu ya dok ya. Iya. Itu perlu ditanyakan juga indikasinya tuh kemarin apa nih saya untuk lakukan sesar sebelumnya. Lalu kondisi anak, tadi dokter sempat bilang taksiran beratnya janin itu kira-kira berapa dok yang bisa dilakukan untuk VBAC itu dok? Ya, jadi paling tidak di sekitar di bawah 4 kilo itu masih memungkinkan. Bisa, ya, tapi dengan syarat panggulnya harus cukup gitu. Panggulnya harus cukup. Ya, satu lagi Ya, panggulnya. Panggulnya harus cukup. Harus kita nilai juga. Oke, ya, jadi itu dari mamsnya, dari para bayinya, terus jarak kehamilannya sebaiknya 18 sampai 24 bulan ya dari anak, dari kakaknya, biar yang pertama dari bekas operasi sesar sebelumnya sudah benar-benar bagus, kondisinya sudah menebal lagi ya dok ya, di bagian rahimnya. Lalu kondisi kakak pertama kan juga tumbuh kembangnya biar benar-benar terjaga dulu sekitar usia 18 sampai 24 bulan sudah cukup untuk memiliki adik lagi, itu juga salah satunya dok ya. Oke, itu tadi banyak sudah dijelaskan oleh dokter Suryanto bahwa bisa kok dilakukan VBAC dengan syarat-syarat tertentu. Oke, lalu dok, kalau misalnya sudah bisa dikatakan ibu ini, bu kita bisa melakukan VBAC bu, kita persiapkan dan lain-lain, bisa nggak dok tiba-tiba ternyata saat lagi nyeri-nyeri menunggu bukaan tiba-tiba wah nggak bisa nih kita harus sesar, itu apakah bisa terjadi dok? Akhirnya kembali lagi ke sesar? Ya bisa, artinya tadi saya menyampaikan keberhasilan VBAC 70% ya, jadi masih ada kegagalannya 30%. Ya banyak pengaruh ya, artinya keberhasilan daripada persalinan itu tergantung dari 3 ya, artinya jalan lahir, bayi, seperti itu ya. Jadi banyak ya. Jadi tidak selamanya persalinan itu akan lancar. Seandainya terjadi kendala selama melakukan VBAC, akan tetap dilakukan sesar seperti itu ya. Gitu. Tapi namanya mencoba, ayo kita tetap semangat untuk mencoba. Ya. Benar, berarti oleh karena itu memang sebaiknya harus dilakukan di rumah sakit ya. Jadi ketika tiba-tiba VBAC-nya mengalami kegagalan, langsung kita bisa mempersiapkan di meja operasi gitu ya. Dan itu pentingnya. Jadi para mams juga harus mempersiapkan ya. Jadi tidak bisa dilakukan di vaskes 1 ya, harus di vaskes 2 yang sudah lengkap dengan dokter spesialis obgyn dan juga ruang operasi yang mumpuni gitu ya dok ya. Pertama. Terus tadi ada lagi yang menarik dok, kalau operasi sesar berikutnya yang 1 kali, berarti kalau misalnya ibu ini sudah hamil, ini yang ketiga, keduanya sudah sesar, berarti lebih minim resikonya untuk VBAC di anak ketiga ini dok? Jadi kalau sudah pernah melahirkan normal mungkin sebelumnya ya begitu ya maksudnya, terus kemudian pada kehamilan selanjutnya ternyata ada masalah yang mengharuskan untuk sesar gitu ya. Terus hamil yang ketiga sekarang, jadi apabila ibu sudah memiliki riwayat persalinan normal, baik itu sebelum dilakukan sesar maupun sudah pernah melakukan VBAC, angka keberhasilannya lebih tinggi loh. Lebih tinggi dari 70% malah. Ya, seperti itu. Lebih gampang jadinya. Seperti itu sudah punya riwayat lahiran normal, anak pertama, anak kedua sesar, yang ketiga jangan berkecil hati, bisa merasakan lagi lahiran normalnya. Oke, dok. Lalu untuk membuat ibu-ibu semakin yakin nih mau mencoba VBAC, manfaatnya apa sih dok yang dirasakan oleh ibu bila melakukan VBAC dibandingkan dengan operasi sesar? Baik, jadi manfaatnya sangat baik sekali ya untuk melakukan VBAC. Jadi yang pertama bisa mengurangi komplikasi kehamilan dengan sesar selanjutnya. Artinya apabila kita melakukan sesar terus artinya meningkatkan resiko seperti hari-hari di bawah gitu ya, plasenta previa atau hari-hari di bawah. Terus meningkatkan risiko perlengketan hari-hari. Nah itu sangat mengancam nyawa sekali. Kalau terus dilakukan sesar akan meningkatkan risiko terjadinya itu. Kalau sudah terjadinya perlengketan hari-hari, risiko kematian ibu akan meningkat juga seperti itu. Perdarahan gitu ya. Terus yang kedua, yang pastinya kita akan mengurangi risiko pembedahan ya. Risiko pembedahan tuh ya seperti nyeri hebat, infeksi, belum lagi luka infeksi, lebih lama penyembuhannya lebih lama, terus perdarahan, belum lagi kita
melewati risiko perdarahan, cedera pada organ-organ sekitar, perlengketan. Nah, itu dia. Ya, setiap kita melakukan operasi pasti akan meningkatkan risiko perlengketan. Perlengketan itu menyebabkan nyeri dan operasi akan lebih sulit seperti itu. Ya, jadi lumayan kalau bisa melewati itu, jadi tidak mengurangi risiko pembedahannya. Yang ketiga, pemulihannya cepat. Ya, pemulihan cepat. Kalau kita sesar, rawatnya 3 hari. Kalau melahirkan normal cuma 1 hari. 1 hari udah bisa jalan-jalan ya dok. Itu luar biasa banget ya, harusnya seperti itu ya. Oke, nah itu banyak sekali manfaatnya ya ibu-ibu. Jadi harus semangat untuk mencoba untuk melakukan VBAC lahiran normal ya. Manfaatnya yang terutama itu tadi ya, mengurangi resiko untuk terjadi sesar berikutnya lagi. Kan operasi banyak sekali resiko tadi seperti dokter Suryanto sampaikan, perlengketan, mungkin perdarahan gitu ya. Jadi mengurangi resiko seperti itu, dan ibu-ibu lebih cepat akan bisa pulang ke rumah untuk bersama dengan bayinya karena akan lebih cepat pulang dari rumah sakit. Oke. Kita masuk ke pertanyaan dulu kali ya dok ya. Kita masuk ke pertanyaan, baru nanti kita lanjut lagi diskusinya. Pertanyaan pertama dari @thegreens, pagi dokter, kalau punya riwayat asma dan sakit jantung, apa bisa melahirkan normal ya setelah kehamilan pertama di SC karena saya ada asma? Wah, ini para mam sudah mulai semangat buat ngetik komen nih dok. Silakan dijawab dokter. Ya, kalau ibu pagi kalau ibu mempunyai riwayat asma ya pertama satu-satu dulu ya, asma banyak asma. Kalau asma itu kalau tidak asmanya berat sampai mengganggu kondisi ibu dan tidak kumat pada saat pada saat melahirkan, masih bisa normal kok, masih bisa ya, kecuali ibu dalam keadaan sesak berat, gitu ya, sesak berat atau sesaknya itu mengganggu kondisi bayi sampai terjadinya gawat janin, operasi jawabannya. Nah, sekarang ke masalah yang kedua, sakit jantung. Nah, sakit jantung itu ada grade-nya ya, ada tingkatannya. Kalau umpamanya sakit jantungnya sampai artinya sesak seperti itu ya, mengalami peningkatan pembuluh darah di jantung atau di paru-paru, sesak berat seperti itu, lebih baik kita sarankan untuk operasi ya, operasi. Terus kemudian kalau umpamanya akhirnya ibu dengan memiliki riwayat jantung, akhirnya dia mengalami pembukaan lengkap seperti itu ya, terpaksa kita tolong dengan menggunakan alat ya, artinya mengurangi beban jantung dengan mengedam itu kita kurangi dengan menggunakan alat seperti vakum ataupun forceps seperti itu ya. Ya sebaiknya sih kalau kita nyari aman ya sesar sih sebenarnya yang paling baik ya. Kalau sudah ada riwayat penyakitnya banyak dan sering kambuh ya. Nah, ini mungkin tambahan nih buat moms ini yang memiliki riwayat asma dan sakit jantung. Tadi saya bilang kan di awal tetap harus konsultasikan. Nah, kalau seperti ini selain konsultasi dengan dokter obgyn, juga konsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam ya dok ya, atau dokter jantung yang biasa merawat para moms ini. Jadi tetap harus dengan persetujuan mereka juga, obatnya terkontrol, sudah tidak ada kambuh-kambuhan mungkin sekitar sebulan terakhir ini. Jadi kalau misalnya kondisinya fit, kondisi optimal, tidak masalah dengan riwayat penyakit seperti itu. Tapi kalau misalnya memang saat itu lagi sedang kambuh sekali dan tidak memungkinkan janinnya akan sehat dengan kondisi ibu dipaksakan seperti itu, silakan lakukan sesar. Jadi sebenarnya nggak masalah ya dok, apapun itu, mau itu sesar maupun normal, mam tetap melakukan yang terbaik ya pasti ya dok ya buat anaknya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok, semakin seru. Oke, dari @lia_mariantini. Swastiastu, selamat pagi dokter. Dok, sebelumnya saya melahirkan sesar. Kalau misalnya tidak KB, tapi tetap melakukan hubungan intim, tapi tidak keluar di dalam, apakah kemungkinan bisa hamil? Aduh, ini agak melenceng pertanyaannya ya. Tapi sepertinya dia malu-malu kucing nanyanya ini. Silakan dokter. Iya, artinya proses kehamilan itu terjadi karena bertemunya sel sperma dan sel telur ya. Jadinya kalau umpamanya dikeluarkan di luar, ya mana bisa hamil kayak gitu ya. Ya sebaiknya kalau sudah pernah riwayat sesar, gunakanlah KB ya. Jaga jaraknya, setidaknya anaknya minimal 2 tahun gitu ya, jaga jarak. KB yang paling bagus pasca melahirkan tuh, yang paling rekomendasi adalah pertama IUD.
Habis viral itu ya dok ya, ibu malah takut padahal. Iya, IUD. Jadi jangan takut untuk melakukan memasang KB IUD. IUD adalah yang paling terbaik ya. Artinya tidak mengandung hormonal, penggunaan jangka panjang, tidak akan lupa-lupaan, tidak mengganggu seksualitas ya, bagus ya. Artinya sekali pasang, penggunaan 5 tahun, tinggal ganti seperti itu ya. Jadi tidak mengganggu ASI juga. Jadi paling rekomendasi. Yang kedua adalah KB suntik 3 bulan. Ya kita suntik 3 bulan itu tidak akan mengganggu ASI. Jadi masih bisa melancarkan ASI seperti itu ya. Dan jaraknya juga 3 bulan lumayan. Jadi perlu ingat cuma 3 bulan aja. Gitu. Nah ini buat Ibu Lia Marianti ini ya sudah terjawab ya. Jadi yang takut-takut mungkin saya berhubungan sama suami saya takut hamil, jawabannya yang lebih baik KB dulu dari Dr. Suryanto ya, agar perkembangan si kakak juga optimal sampai usia 2 tahun. Lalu kondisi ibu juga sudah membaik, kondisi sesar silakan merencanakan anak kedua gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @dwi_aryastuti_05. Selamat pagi dokter. Apakah ada persiapan khusus yang harus dilakukan untuk dapat melakukan persalinan normal jika sebelumnya melahirkan secara sesar? Wah, ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Persiapan-persiapan yang dilakukan ini mungkin ibu ini udah mulai memikirkan untuk VBAC dokter. Bagaimana dokter? Silakan. Ya, jadi ini juga saya mau bahas juga ya, artinya bagaimana sih persiapan yang dilakukan untuk melakukan VBAC. Yang pertama harus konsultasi dengan dokter objinnya yang menangani ibu, harus konsultasi, itu harus kita pilah bagaimana apakah ibu kandidat atau tidak ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan, harus kita telusuri riwayat medis ibu, riwayat operasi ibu sebelumnya. Harus ibu mengatakan secara jujur dan gamblang bagaimana riwayat ibunya, apakah ibu memiliki riwayat penyakit medis ataupun persalinan sebelumnya bagaimana. Harus kita telusuri, jadi kita masukkan apakah ibu termasuk kandidat untuk melakukan PBAC, terus menghitung ketebalan rahim itu pemeriksaannya itu, gitu. Kalau semuanya sudah komplit ternyata ibu termasuk kandidat, pasti dokter akan mengizinkan ibu untuk melakukan PBAC. Nah, terus PBAC ibu juga harus melakukan persalinan di rumah sakit, itu persiapannya ya, harus mencari fasilitas yang lengkap, tidak boleh di bidan gitu ya, tidak boleh di bidan, tidak boleh di Paskes 1, harus di rumah sakit yang memiliki fasilitas emergensi seperti itu ya. Jadi harus dengan monitoring ketat, kalau sedikit aja ada kendala maka PBAC akan gagal seperti itu. Itu sih persiapannya, tidak ada yang sangat khusus lagi sih. Oke ya, jadi persiapannya itu aja paling penting, kontrol teratur ya, cek kesehatannya, konsultasi dengan dokter spesialis obgyn yang saat ini maupun yang dulu sebelumnya riwayat SC sebelumnya, buat mengetahui nih kondisi ibu sama janinnya optimal apa enggak ya, apa tereliminasi dari kandidat VBAC. Baru yang paling gak kalah penting persiapan mental dan juga support dari keluarga ya dokter ya. Itu sangat mempengaruhi dari support dari suami. Oke, lalu pertanyaan dari @ami_doce_c. Pagi dokter, mau bertanya, kalau pasang IUD post plasenta ada resikonya nggak dok? Apakah kemungkinan malposisinya besar dok? Wah, lagi-lagi melenceng tapi kita jawab dulu dokter. Ya, halo Ami. Untuk IUD pasca plasenta resikonya ya, memang sangat bagus sekali untuk pemasangan IUD pasca plasenta ya, baik itu melalui persalinan normal maupun dengan sesar. Jadi biasanya ibu takut untuk melakukan pemasangan IUD. Nah, jadi sekalian, artinya pada waktu sakit, umpamanya melahirkan kan sakit nih, sekalian kita pasang, jadi tidak merasakan ketegangan dalam pemasangan IUD. Nah, risikonya apa? Risiko ekspulsi atau lepas ya, karena rahim pada saat waktu habis melahirkan kan gede nih. Sekarang lama-kelamaan selama 42 hari dia akan kembali seperti membentuk maksudnya yang normal kembali. Nah, risiko ekspulsi atau lepasnya IUD itu masih ada, terutama pada saat yang melahirkan normal gitu ya. Melahirkan normal daripada sesar. Kalau sesar risiko ekspulsinya lebih kecil sih, walaupun tetap ada risiko ekspulsi gitu ya. Kalau umpamanya malposisi
umpama kayak translokasi mungkin ya, maksudnya translokasi kecil sih karena kita masangnya kan sudah pasti di rahimnya, karena kita memasukkan tangan otomatis posisinya sudah pas. Sekarang tinggal masalah ekspulsi atau tidak, itu aja sih. Oke ya, jadi ibu nggak usah khawatir, IUD itu pilihan yang tepat ya dok ya untuk KB setelah ibu melahirkan. Jadi jangan takut dan jangan malu. Biasanya ibu malu nih karena masa IUD, nanti ketemu sama dokternya, jangan malu ya. Jadi itu pilihan yang terbaik sampai saat ini. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, ini tadi sudah kita jawab juga ya dari Dian Upadianti, apakah bisa di puskesmas atau hanya di rumah sakit? Sebaiknya di rumah sakit ya dok ya, yang ada dokter spesialis kandungan, yang ada ruang operasi. Kalau misalnya amit-amit ketika ibu tadi sudah melakukan VBAC ternyata ada perdarahan atau ternyata panggulnya bayinya tidak bisa keluar dan lain-lain, yang harus segera disesar. Oke dokter, sama pertanyaan tadi yang unik juga ya dok ya. Kalau misalnya ibu hamil tuh tadi saya dengar nggak boleh dilakukan induksi ya dok ya. Misalnya nih dia udah kesakitan tapi nggak maju-maju, bukan berarti sama sekali kita jangan dilakukan induksi dulu untuk VBAC ya dok? Ya, VBAC tidak boleh dilakukan induksi ya, tidak boleh dilakukan akselerasi ataupun rangsang, istilah awamnya. Tidak boleh dirangsang dengan obat-obatan karena meningkatkan risiko robekan pada bekas operasinya. Oke, berbicara tentang resikonya berarti nih dok. Tadi ada manfaatnya, pasti kan juga ada resikonya yang perlu moms ketahui agar bisa benar-benar mempertimbangkan untuk selanjutnya saya sesar atau operasi atau VBAC. Untuk resikonya yang paling sering terjadi memang apa dokter? Ya, baik. Jadi resiko daripada PBAC itu seperti yang saya sampaikan tadi, angkanya sangat kecil loh, cuma kurang dari 1%, bahkan ada 0,05%. Jadi artinya cuma 5 pasien dalam 10.000 pasien, dari 10.000 yang melakukan PBAC cuma 5 aja yang mengalami masalah. Jadi sangat kecil sekali ya untuk terjadi komplikasi. Nah, komplikasinya apa? Paling sering adalah robekan pada tempat operasinya itu, bukan di perut ya, di rahimnya ya, maksudnya robekan pada di rahimnya. Nah, memang resikonya di bawah 1%, tapi kalau sekali terjadi fatal loh itu, fatal bisa ya. Kalau sudah terjadi robekan di dalam jalan lahir itu perdarahan hebat gitu, bisa meningkatkan kehilangan darah, akhirnya transfusi, masuk ICU. Terus umpamanya kalau perdarahannya lebih hebat lagi, robekannya tambah meluas, bayinya terganggu, bahkan bisa meninggal bayinya. Kalau sampai fatal lagi, perdarahannya tidak teratasi, meninggal ibunya gitu. Ya memang jarang terjadi, cuma kalau sekali terjadi dan itu tidak tertangani, risikonya fatal gitu. Makanya harus melahirkan di rumah sakit gitu ya. Jadi kita harus mendeteksi secara ketat tanda-tanda daripada robeknya rahim itu gitu. Jadi harus kita ketahui baik itu dari ibu maupun dari bayi, harus kita monitoring ketat. Seperti itu sih. Jadi komplikasi yang terjadi walaupun hanya sedikit itu adalah ruptur uteri atau robeknya si rahim. Jadi buat ibu-ibu penting sekali untuk tetap harus kontrol, harus konsultasi. Dan yang penting jangan berkecil hati, tetap harus semangat ya dok ya. Kalau misalnya masih bisa, ibu sudah dari awal dikatakan, oh ibu sudah termasuk kandidat nih, harus semangat, siapa tahu sampai selesai persalinan itu lancar gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan lagi dokter dari @pratnya Dewi. Selamat pagi dokter, izin bertanya, jika saat lahiran sebelumnya SC dengan ibu preeklamsi, tadi ya sudah sempat dibahas ya dok, apakah melahirkan selanjutnya dengan normal dok? Apa resiko untuk eklamsi di kelahiran selanjutnya? Tadi kan sudah sempat dibahas ya dokter ya. Bisa aja mungkin terjadi. Iya bisa aja ya. Artinya preeklamsi itu belum tentu sih, belum tentu terjadi pada kehamilan selanjutnya, tapi memang berisiko gitu, bisa terulang. Tapi seandainya pada saat kehamilan selanjutnya tidak ada gejala preeklamsi, ayo kita VBAC kalau memenuhi syarat seperti itu ya. Ayo kita VBAC gitu. Ya. Jadi Ibu Pratnya Dewi mungkin yang kemarin mengalami kasus seperti ini bisa banget kok Ibu ya, tetap harus konsultasi dengan dokter spesialis obgyn. Jadi belum tentu di kehamilan berikutnya akan terulang lagi preeklamsinya dok ya. Lalu pertanyaan dari selanjutnya @Luhde Suseni. Selamat pagi dokter, ketika hamil kaki ibu jadi membengkak, apakah itu normal dok dan bagaimana penanganannya di rumah? Oke, wah ini silakan dijawab dokter, ini banyak ibu yang galau juga ini. Iya, halo loh di, ya
apa namanya, kalau kaki hamil Kaki bengkak ya, kaki bengkak pada ibu hamil itu masih wajar ya, artinya di luar adanya penyakit medis ya. Penyakit medis yang bisa menyebabkan bengkak pada ibu hamil itu salah satunya preeklamsi gitu ya. Preeklamsi atau penyakit ginjal seperti itu ya. Jadi harus kita screening gitu ya, screening apakah ibu ini memiliki tensi tinggi, terus kita lihat pemeriksaan urinnya gitu, apakah ada protein yang keluar seperti itu, tanda-tanda preeklamsi gitu ya. Kalau tidak ada gejala penyakit medis yang menyebabkan kaki bengkak, itu masih wajar. Hamil dengan bengkak di kaki itu masih wajar, karena apa? Karena ada penekanan daripada vena balik ya, dari vena. Jadi harusnya aliran darah baliknya itu banyak. Sekarang karena ada bayi yang besar menekan dia vena baliknya, jadi tersendat di aliran darahnya, bengkak di kaki gitu. Bagaimana tipsnya? Tipsnya ya gini, salah satunya adalah dengan mengangkat kaki pada saat tidur ya, artinya meninggikan posisi kaki pada saat tidur ya, mengurangi aktivitas banyak berjalan mungkin ya, terlalu ekstrim jalannya seperti itu ya, lebih banyak istirahat sih. Kalau untuk masalah normal sih, kalau tidak ada penyakit medis yang menyebabkan gitu ya. Ya gitu. Biasanya normalnya itu muncul di trimester keberapa itu kaki mulai bengkak itu? Ya, kaki bengkak biasanya di trimester 3 paling umum ya. Paling umum, dan biasanya menghilang tidak selalu habis melahirkan menghilang ya, masih akan dibawa. Bahkan ada yang munculnya setelah melahirkan. Memang ada seperti itu. Berbeda-beda ya, tapi setelah melahirkan bertahap akan pasti berkurang kayaknya gitu. Ya, jadi buat Ibu Luhde Suseni yang mungkin saat ini lagi hamil dan kakinya bengkak, silakan cek dulu ya tensinya, lalu cek kencingnya, apakah ada protein di kencing, itu tanda-tanda adanya preeklamsi. Kalau tidak ada ya itu hal yang normal. Silakan tipsnya tadi dijalankan di rumah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @Friska Devia. Selamat pagi dokter, bagaimana tipsnya agar VBASI berhasil? Wah, ini udah mulai mengarah-arah, wah saya mau VBASI ini semakin yakin. Silakan dokter, tips and triknya ini. Ya, jadi VBASI itu adalah persalinan normal. Bagaimana sih tipsnya agar kita berhasil persalinan normal? Ya, pertama pola hidup sehat pastinya ya. Pola hidup sehat dari dietnya, diet harus bergizi. Itu dulu dari diri dulu, diet bergizi. Olahraga ringan 30 menit, ringan aja setiap harinya ya. Enggak sih harus setiap hari, seminggu tuh paling tidak 3 kali seperti itu ya. Olahraga, diet. Kalau memiliki berat badan berlebih, kalau bisa kurangi. Kalau bisa sebelum hamil lagi sudah memiliki berat badan ideal seperti itu ya. Seperti itu. Stretching gitu ya, stretching. Nanti pada akhir-akhir kehamilan silakan lebih banyak untuk jalan-jalan agar kepala bayinya bisa masuk ya. Gitu. Jalan-jalan, melakukan aktivitas kuat ya, kayak olahraga itu ya, jongkok bangun gitu. Pada waktu akhir-akhir kehamilan itu ya, supaya trimester ketiga ya di atas 36-37 minggu itu sudah mulai ya, artinya supaya kepala bayi itu bisa masuk ke dalam panggul seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Tipsnya pokoknya pola hidup sehat sih sebenarnya. Pola hidup sehat. Oke. Semoga sudah menjawab ya Ibu Friska Devia. Jadi dari sekarang sudah mempersiapkan. Yang menarik sekali tadi, kalau misalnya ibunya obes, berarti beresiko untuk terjadi kegagalan VBASI karena mungkin janinnya juga ikut membesar ya dari dalamnya ya dokter. Ya, kalau ibunya obes ternyata meningkatkan risiko ruptur loh sebenarnya. Meningkatkan ya. Dan selain itu memang betul bayinya lebih cenderung lebih besar juga, dan cenderung untuk terjadi kemacetan pada persalinan. Ya, 3 hal itu. Jadi yang pertama meningkatkan risiko ruptur, yang kedua bayinya gede juga sehingga tidak masuk panggul. Yang ketiga ya terjadinya kemacetan pada saat jalan lahir, pada saat kita melakukan VBAC itu. Jadi penting banget untuk menjaga berat badan para ibu hamil ya. Jadi sebelum hamil sebaiknya berat badannya ideal dulu ya. Kalau kenaikan berat badan biasanya sama untuk ibu hamil tuh yang masih normal
berapa persen mungkin Dok dari yang sebelumnya? Ya kalau bisa 10 sampai 16 kilo lah 10 sampai 16 kilo cukup ya. Nah. Oke, jadi jangan kalap juga ibu-ibu pada makan yang lagi hamil, tetap harus pola hidupnya yang sehat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @Rita Sucingningsih. Pagi dokter, saya izin bertanya apakah di usia kehamilan 32 sampai 34 minggu bisa melahirkan secara normal dan apakah bayi dapat berkembang normal? Wah, 32 sampai 34 minggu. Mungkin ibu masih belum paham juga usia yang aterem dan non aterem itu seperti apa dokter? Silahkan dijawab. Ya. Di usia kehamilan 8 bulan sampai 8,5 bulan atau 32 sampai 34 minggu itu masih termasuk kategori prematur ya. Jadi kita kan membicarakan nih persalinan normal untuk kedepannya gitu ya. Ya, jadi untuk di usia 32 34 itu masih belum bisa 100% untuk memprediksi apakah bisa melahirkan secara normal atau tidak ya. Jadi prediksinya itu di usia kehamilan 36 ya, 36 sampai 38. Karena apa? Di situ proses terjadi kepala bayi masuk ke dalam panggul, apalagi anak pertama ya. Kalau anak selanjutnya, anak kedua di luar daripada sesar maksudnya sebelumnya ya, itu terjadi pada saat waktu persalinan baru dia akan masuk ke panggul gitu ya. Jadi untuk prediksinya ya sekitar 36-37 minggu itu kita di sana nilai posisi bayi, kepala sudah masuk apa belum, seperti itu baru kita bisa memprediksi apakah bisa lahir normal. Terus berat bayi kalau di usia 34 32 34 masih kecil jadi belum bisa memprediksi untuk kedepannya gitu ya. Tapi kalau umpamanya persalinan di usia 32 34 ya tergantung posisi juga seperti itu. Kalau posisinya kepala ternyata dia ada bukaan, terjadi ancaman kelahiran prematur, ya lahir normal seperti itu. Nah, kalau umpamanya riwayat sesar sebelumnya ya kembali ke indikasi. Umpamanya terjadi ancaman persalinan prematur umpamanya di usia 32 34, nah, harus lihat apakah dia masuk kandidat atau tidak seperti itu. Oke ya, jadi tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis obgynnya ya untuk usia kehamilan 32 sampai 34 minggu, karena balik lagi bisa dinilai semuanya kan di trimester 3 ya, sampai usia 36-37 minggu baru kita bisa memprediksi apakah bisa normal atau sesar. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan dari @Puskesmas Banjarangkan 1. Wah, ini dari Paskes 1, terima kasih sudah ikut menyimak di acara GBM Talk pada pagi hari ini. Selamat pagi, kami sangat senang dengan upaya RS Graha mempromosikan persalinan normal karena berdasarkan data kami tahun 2020 angka persalinan sesar mencapai 53%. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dan mempromosikan PBI. Oh, terima kasih. Ini ternyata mendapatkan komen yang sangat baik dari Puskesmas Banjarangka 1 ya buat para ibu-ibu bidan. Jadi mungkin membantu mempromosikan ya di lingkungan terdekat bahwa ibu-ibu yang kemarin lahiran sesar, silakan konsultasikan ke Rumah Sakit Graha Bakti Medika, bertemu dengan Dr. Suryanto Adisastra, spesialis obgyn, untuk kita konsultasi lagi bisa atau tidak. Jadi harus menjadi satu kesatuan ya antara dokter, bidan dan orang-orang sekitar. Para moms juga harus tetap menambah ilmunya. Oke, waduh, makasih. Dari dapat salam-salam lagi dari @Bayu Indratama. Halo dokter. Selamat pagi dokter. Lalu dari @Komang Asriningsih, narasumbernya yang keren, terima kasih. Dari @Cadat_Juna, keren dan edukatif, terima kasih untuk masukan-masukannya, untuk sarannya dan untuk salam-salamnya, karena ini jadi bahan kami untuk kedepannya untuk mengedukasi teman-teman di rumah semuanya. Oke, terakhir take home message dari Dr. Suryanto nih buat para moms di rumah untuk semakin yakin dengan VBASI, silakan dokter. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang sebelumnya memiliki riwayat sesar sebelumnya 1 kali ya, jadi jangan berkecil hati gitu ya, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah, tidak menjadi ibu yang sempurna, belum melahirkan normal, karena kita bisa kok untuk melakukan persalinan normal gitu ya, dan syaratnya sangat mudah sekali. Sudah gitu ya. Tadi ya. Ya, artinya jangan berputus asa karena kita bisa melakukan persalinan normal setelah
sesar seperti itu. Harus tetap semangat, siapkan fisik dan mental, harus afirmasi positif bahwa saya bisa lahir normal, pasti bisa akan melahirkan normal seperti itu. Oke, itu penting banget afirmasi positif ya dok ya, bahwa saya sehat, saya bisa malah menjadi ibu yang seutuhnya buat anak saya dan buat keluarga. Jadi dukungan dari keluarga juga sangat penting, persiapan fisik, kesehatan para moms dan bayinya juga dijaga, serta persiapan mental dan berdoa. Ya, jangan lupa untuk selalu dikonsultasikan ke dokter spesialis obstetrik. Nah, sekarang saya umumkan ada 2 pemenang pertanyaan yang paling bagus, yaitu dari @ami.c_c dan @friska_devia. Nanti akan kedua peserta ini selamat ya, nanti akan dihubungi oleh panitia dan akan mendapatkan merchandise yang menarik dari Rumah Sakit Graha Bakti Medika. Oke, terima kasih dokter untuk waktunya yang sangat luar biasa, penjelasannya juga buat teman-teman di rumah. Terima kasih sekali, semoga teman-teman tadi sudah mengerti, paham benar ya tentang bagaimana metode VBAC ini. Buat yang ketinggalan jangan berkecil hati, karena nanti kita akan mengupload videonya di YouTube ya, dibantu oleh panitia kami, jadi bisa terus di-share ke teman-teman kalian para moms buat menjadi bahan edukasi kalian semua. Oke, terima kasih waktunya dokter. Kita berjumpa lagi di acara GBM Talk sesi berikutnya. Selamat siang.